Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari Realkon Pilkada DKI Jakarta, pertarungan politik atau pertarungan pilkada ini antara Pramono Ranokano versus Ridwan Kamil sekarang ini semakin memanas, padahal sudah kalah. Sudah kalah masih ngotot 2 putaran begitu. Padahal kalau kita lihat ya secara realcon ya di Pilkada DKI Jakarta ya sudah dibeberkan bahwa Ridwan Kamil Suswono ini hanya menang atau unggul di 2 kecamatan atau berjaya ya di 2 kecamatan. Padahal kurang apa coba Ridwan Kamil ini? Bansos ya, sembako sudah dimainkan ya, sana sini sudah dimainkan. Masih kurang apa coba? Ya, lagi-lagi masyarakat di Jakarta tidak percaya soal-soal kayak begituan. Ini politik bos. Jadi artinya apa? Tidak laku lagi ya. Ya, di-endorse oleh Jokowi, ya, di-endorse oleh menteri. Bahkan saat kampanye pun masih ya seorang menteri datang di situ, ya. Jadi ini ada sembako, ada minyak goreng dan sebagainya. Masyarakat sudah tidak kepikiran masalah soal-soal kayak begituan. Dikasih nggak apa-apa, tapi nggak nyoblos Ridwan Kamil. Siapa yang rugi? Ya, Mulyono rugi, kabarnya rugi hampir miliaran begitu kan. Saya kira sembako sudah tidak realistis bagi masyarakat DKI Jakarta. di dua kecamatan hanya berjaya, yang lain kiok begitu kan. Artinya apa? Artinya kemenangan Pramono Ranokano di situ begitu ya. Padahal biaya kos politiknya mungkin lebih besar Ridwan Kamil. Ya, sejak awal mereka memainkan peran bagaimana soal-soal orang-orang yang kemudian elektabilitas dan popularitas itu Ridwan Kamil sungguh nampaknya sangat tinggi sekali pada waktu itu begitu kan. Sehingga saya melihat bahwa ya Ridwan Kamil ini seling blunder begitu kan. Ya, Ridwan Kamil seling blunder, masalah soal janda, masalah soal ya Suswononya juga, elektabilitas dan popularitas mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Dalam artian masyarakat DKI Jakarta ya dengan adanya Pramono Ranokano di situ justru menunjukkan kekuatan yang sangat luar biasa. Padahal Pramono Ranokano ini datang dengan elektabilitas kecil. Bahkan ya Pramono ini tidak dikenal oleh masyarakat di Jakarta. Kok bisa setinggi itu? Kok bisa menang 1 putaran? Setelah usut punya usut, ya masyarakat di Jakarta itu kalau mau dikasih apapun, apalagi masalah soal sembako, masalah soal bansos, diterima, tapi ya mungkin tidak akan menyoblos orangnya. Mungkin seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya rugi dong begitu. Saya kira inilah persoalan-persoalan politik di mana orang-orang sekarang ini masih melihat begitu kan ya. Walaupun di-endorse oleh Jokowi, di-endorse oleh siapapun di situ, belum mampu mengalahkan Pramono Ranokano. Belum mampu efek Anies Baswedan yang sangat luar biasa di situ begitu kan ya. Belum mampu mengalahkan Anies Baswedan. Jadi artinya apa? Artinya sosok Anies Baswedan ini sangat menjadi penentu kemenangan Pramono Ranokano. Dan survei SMRC sudah mengatakan seperti itu. Anak abah ini dasarnya luar biasa. tapi seorang Jokowi mondar-mandir Jakarta tapi tidak ada efeknya begitu kan. Kasihan deh lu. Mau bagaimana lagi nanti begitu kan ya. Makanya sekali-kali begitu kan ya, seorang Jokowi nggak usah lah. Ini Jokowi ini yang bikin blunder kepada Ridwan Kamil sebenarnya ya. Kalau Jokowi tidak endorse sana sini begitu, saya yakin Anies Baswedan tidak akan secara terang-terangan di situ begitu. Bisa saja 2 putaran. Nah, dan sekarang mau ngotot 2 putaran ya. Realconnya saja sudah keok kok begitu. Mau apa lagi coba? Jadi sangat-sangat disayangkan begitu kan hal-hal ini terjadi kepada siapapun, tapi
Masyarakat sudah melihat bagaimana ya katanya ada kecurangan-kecurangan besar. Tapi pada kenyataannya justru ini semakin blunder kepada Ridwan Kamil Suswono. Kenapa? Karena bansos itu diungkit lagi pemberian dari Suswono, dari Ridwan ini begitu kan. Jadi mau apa coba kalau sama-sama melakukan kecurangan? Jadi saya kira inilah pertarungan politik yang kemudian melihat ya, yang penting di KPU kan menang itu menang begitu kan. Ya, kalau berbicara kecurangan semuanya pasti melakukan kecurangan. Tapi apakah ini yang harus kita lakukan, ini harus terus-menerus diulang? Tidak juga begitu kan. Tunggu dulu bos ya. Ini kan hanya buang-buang uang begitu kalau 2 putaran. Ngapain 2 putaran? Kok Pramono Ranokano sudah menang kok begitu kan? Ini Mulyono efek cuma menang di 2 kecamatan. Silahkan rakyat menilai. Ternyata efek dari Mulyono hanya menang 2 kecamatan. Jadi saya kira ya politik Mulyono ini sudah dirubah lah. Udahlah, nggak usah pesonanya sana sini, mundar mandir sana sini begitu kan. Ya, pada kenyataannya saya melihat bahwa efeknya sudah tidak diperlukan lagi ya. Apalagi nanti di tahun 2029. Saya yakin bahwa secara efek ya Mulyono tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sosok Prabowo ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya di situ. Dan sepertinya itu memang daerah mendambah bansos. Parpol baru ya harus tandai kecamatan-kecamatan seperti itu ya. Yang pasti kata Rano nggak ada efek Anies ya. Ini yang memframing sana sini begitu kan. Padahal sudah jelas-jelas di situ begitu kan, framing luar biasa. Potong video, disebarkan. Masyarakat kagak percaya soal-soal kayak begituan, bos. Apalagi main bansos. Sekarang eranya modern. Ya, demokrasi modern ini orang cerdas semua, orang pinter semua. Jadi saya kira kalau ada orang-orang yang kemudian memberikan uang, memberikan bansos, sembako diterima, tapi nggak dicoblos orangnya. Jadi sekarang untuk memframing bahwa Anies tidak ada efeknya. Padahal ya Ranokano sudah mengakui ada efek Anies Baswedan 5% sampai 99%. Artinya ini kekuatan sangat luar biasa di situ. Jadi Ridho ini ingin memframing sedemikian rupa agar terjadi 2 putaran. Ya, gagal 2 putaran memframing bahwa efek Anies Baswedan tidak ada. Gagak percaya, bos. Ya, masyarakat gagak percaya di situ begitu. Sehingga orang-orang itu akan melihat begitu kan bahwa apa yang kemudian dilakukan Ridwan Kamil Suswono ini sudah blunder 2 kali. Sebelum nyalon saja OTW dari Jawa Barat ke Jakarta, nampaknya masyarakat Jakarta sudah ketahuan bahwa tidak suka pada Ridwan Kamil. Itu sudah diungkapkan oleh Rocky Gerung yang lainnya begitu kan. Sejak awal mereka dipaksakan di situ begitu. Kalah strategi mereka. Di Jakarta berdarah-darah ya untuk mengalahkan Pramono Ranokano saja seperti itu. Ya kalau di Jabar enak mereka begitu kan ya. Lawannya adalah Deddy Mulyadi. Tidak seberapa. Karena Deddy Mulyadi sudah terpilih menjadi gubernur di situ begitu kan. Ya, Ridwan Kamil jadi apa? Pengangguran. Kalah strategi di situ. Padahal Ridwan Kamil kalau masih bertahan di Jawa Barat, saya yakin mereka akan dicalonkan sebagai calon presiden. Dan sekarang ya tidak punya panggung, berbeda dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan walaupun tidak punya panggung di situ, elektabilitas dan popularitasnya sangat tinggi. Banyak yang masih merhormat, anak-anak Abah masih ada, pengikut-pengikutnya masih banyak, pikirannya idealis, ya kan banyak pengikutnya di situ begitu kan. Kalau Ridwan Kamil mencela-mencela orangnya, ya Nasdem dibuat kecewa, Partai Gerindra pernah kecewa. Jadi kalau dua-duanya sudah kecewa, apakah berbelok ke yang dulu begitu 2018? Ya kenapa kok belok kepada Partai Golkar? Jadi Surya Paloh agak kecewa sebenarnya kepada ngapain kita membesarkan 2 kali kok ong 1 kali aja sudah pernah ngelakuin kayak gitu begitu, pernah dikecewain oleh Ridwan Kamil. Jadi saya kira mungkin Prabowo lepas tangan masalah
Prabowo lepas tangan mungkin begitu kan ya, sehingga apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta nampaknya sangat-sangat luar biasa. Jadi kemenangan Pramono Karno di situ menunjukkan bahwa siapapun yang di-endorse oleh Jokowi begitu kan ya, nampaknya tidak berpengaruh sama sekali di Pilkada Jakarta, karena pemilih di Jakarta itu sangat-sangat luar biasa begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa masyarakat tidak bisa dibeli dengan apapun di situ. Itulah hebatnya di Pilkada Jakarta. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang selama ini begitu kan di masyarakat di Jakarta tidak bisa ditukar dengan kayak begituan. Coba kita baca beritanya. Ini salah satu beritanya. Pasangan calon ya gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono hanya berhasil atau unggul ya di 2 kecamatan dari total 44 kecamatan di wilayah Jakarta. Hal ini diketahui dari Realcon ya, ada di laman resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya. Berdasarkan pantauan kompas.com, laman tersebut Ridwan Kamil Suswono hanya unggul di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur ya. Ketua Tim Pemenangan Calon Gubernur Jakarta nomor 3 Pramono Karno ya, Cak Lontong mengklaim bahwa paslon unggul di 42 kecamatan dan berhasil meraih 50% ya, 50,7% dalam pilkada itu. Nah, sudah jelas begitu. Apa yang masih mau ngotot sana sini begitu kan? Sudah kagak laku. Udahlah, aku Ridwan Kamil pulang kampung aja kok begitu kan ya, ke Jawa Barat. Ngapain kita masih bertahan sana sini begitu kan ya. Jadi ini politik begitu kan. Makanya Realconnya sudah dirilis di situ. Artinya apa? Artinya bansos tidak begitu efektif begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.